Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Hasfi Rafiq Mutakin, kemudian saya sendiri Bagas Pramudia dan juga Muhammad Khairul Anam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel kami yang berjudul Penerapan Clustering Gaming pada Penjualan Produk Frozen Food. Yang pertama ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh Mas Anam. Pertama, pendahuluan. Ude Oasis Sosis adalah distributor frozen food yang berlokasi di Gedung 3, Lantai 1, Pasar Horus. Usaha ini menyediakan berbagai jenis frozen food yang dijual setiap harinya dan proses distribusinya mencakup hampir seluruh daerah Kabupaten Simalungun dan Patangisintar. Meskipun demikian, terdapat beberapa jenis frozen food yang laku dan tidak laku di pasaran. Dalam menghadapi masalah tersebut, diperlukan sumber informasi yang menandai untuk mengubah produk yang tidak laku menjadi laku. Sebagai solusi, penelitian telah menyusun sebuah data warehouse yang berisi data penjualan dari bulan April hingga bulan November 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu penjualan tertinggi dan terendah dari berbagai jenis frozen food yang dijual. Hal ini diharapkan dapat membantu UD Sosis dalam mengumpulkan informasi mengenai penjualan frozen food yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam penelitian ini, penulis berinisiatif untuk merancang strategi perusahaan yang berfokus pada jenis-jenis frozen food yang paling diminati oleh konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan analisis clustering data penjualan menggunakan metode Kamens clustering dalam data mining. Dalam data penjualan frozen food akan di-clustering menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dengan penjualan tertinggi dan kelompok dengan penjualan terendah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam mengoptimalisasikan penjualan frozen food dan membantu UD Soy Sosis merumuskan strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kedua, Baik, kemudian yang kedua ada metode penelitian. Ya, kita menggunakan metode clustering gaming, yaitu merupakan salah satu algoritma clustering, metode pengelompokan data non-hierarki atau sekatan yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk dua atau lebih kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam kelompok sehingga data yang berkarakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Gaming termasuk dalam partitioning clustering, yaitu setiap data harus masuk dalam cluster tertentu dan memungkinkan bagi setiap data yang termasuk dalam cluster tertentu pada suatu tahapan proses. Pada tahapan berikutnya berpindah ke cluster yang lain. Algoritma Cambridge sangat terkenal karena kemudahan dan kemampuannya untuk mengklasifikasikan data besar dan outlier dengan sangat cepat. Berikut adalah langkah-langkah algoritma Cambridge. Yang pertama, yaitu menentukan K sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk, kemudian mengalokasikan data ke dalam cluster secara acak, kemudian selanjutnya menentukan pusat cluster centroid dari data yang ada pada masing-masing cluster dengan persamaan seperti berikut. CKJ yang dimana adalah pusat cluster ke K pada variabel ke J sama dengan 1J plus X2J plus sampai dengan XNJ per N, yang dimana N adalah banyak data pada cluster ke K. Kemudian yaitu menentukan jarak setiap objek dengan setiap centroid dengan perhitungan jarak setiap objek dengan setiap centroid menggunakan jarak Euklidean dengan rumus seperti yang ada di bawah ini, kemudian menghitung fungsi objektif dengan formula seperti yang ada di bawah ini, kemudian
Selanjutnya, mengalokasikan masing-masing data ke sentroid per rata-rata terdekat yang dirumuskan sebagai berikut. Kemudian, yang terakhir, mengulangi kembali langkah 3-6 sampai tidak ada lagi perpindahan objek atau tidak ada perubahan pada fungsi objektifnya. Kemudian, silahkan Mas Haswi. 3. Hasil penelitian dan pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data penjualan frozen food dari bulan April sampai bulan November 2019. Kumpulan data yang diperoleh penulis digunakan sebagai data masukan dalam membuat model aturan menggunakan algoritma K-means dengan 2 klaster. Analisis data yang dilakukan untuk mengelola data penjualan frozen food dengan memperoleh data penjualan dari bulan April sampai November 2019 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu klaster tinggi dan rendah, sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan dari penelitian. Data penjualan frozen food dari bulan April sampai November terdapat pada tabel berikut. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam mengelompokkan penjualan frozen food menggunakan algoritma K-means clustering. 1. Menentukan nilai K sebagai pusat klaster awal, sentroid. Penjualan frozen food sebanyak 2 klaster, adapun klaster yang dibentuk yaitu klaster tinggi C1 dan klaster rendah C2. Klaster tertinggi C1 diperoleh dari nilai tertinggi yang terdapat pada tabel 4.1 dan klaster rendah diperoleh dari nilai rendah pada tabel 4.1. Cara mencari nilai sentroid awal untuk iterasi 1 yaitu mencari nilai tertinggi dari C1 dan mencari nilai terendah dari C2. Dan hasilnya seperti tabel 2 berikut ini. Scroll bawah. 2. Menghitung jarak setiap jumlah data frozen food terhadap masing-masing klaster sehingga ditemukan jarak terdekat dari setiap data dengan sentroid. Berikut ini contoh perhitungan jarak setiap data pada klaster pertama C1. D1 1.1 akar 4156,125 min 660,125 pangkat 2 sama dengan 3496 dan seterusnya. Perhitungan jarak pada setiap data klaster 2 C2 D 2.1 660,125, min 0,375 pangkat 2 sama dengan 659,75 dan seterusnya. Berikut tabel 3 hasil perhitungan jarak data dengan titik pusat pada iterasi 1. Seperti berikut. Pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa pada perhitungan jarak data dengan pusat klaster didapat perhitungan penjualan tertinggi dan terendah, di mana penjualan tertinggi diletakkan pada kolom C1 dan penjualan terendah terletak pada kolom C2. Mengelompokkan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan sentroid. Jika nilai terendah terdapat di klaster 1, maka masuk ke dalam kelompok klaster 1 dan begitu juga sebaliknya. Scroll. Setelah hasil klaster pada iterasi 1 didapat, langkah selanjutnya yaitu memperbarui nilai sentroid baru. Mengulang langkah 2 hingga 5 sampai anggota tiap klaster tidak ada yang berubah. Perhitungan mencari nilai sentroid baru untuk iterasi 2 yaitu C1 nilai tertinggi dibagi jumlah nilai tertinggi. C2 nilai terendah dibagi jumlah nilai terendah. Hasilnya pada tabel 5. Setelah mendapatkan nilai pusat klaster sentroid baru, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung kembali jarak setiap data jumlah kedekatan terhadap masing-masing pusat klaster. Perhitungan jarak setiap data pada klaster pertama C1. Seperti ini sampai
E1.45 dan C2 sampai E2.45. Berikut tabel 6 hasil perhitungan jarak data dengan titik pusat pada iterasi kedua. Berikut tabel 7 hasil perhitungan pada data klaster iterasi 2 C14, C24. Setelah hasil pada iterasi 2 didapatkan, bandingkan hasil pada iterasi 1 dan iterasi 2. Jika tidak ada perubahan, maka proses berhenti. Jika ada perubahan, maka proses akan dilanjutkan kembali hingga mendapatkan hasil yang sama. Berdasarkan perhitungan manual, data penjualan frozen food yang telah dilakukan di atas mendapatkan hasil akhir iterasi 2 bernilai sama, yaitu C14 dan C241. Posisi pada iterasi tidak berubah, maka proses berhenti. Hasil pengelompokan. Scroll. C1 ada 4, C2 ada 41. Lanjut kesimpulan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil penelitian K-means clustering untuk pengelompokan minat konsumen pada produk frozen food yang telah diuraikan. Disimpulkan bahwa penerapan algoritma K-means clustering pada data penjualan produk frozen food menghasilkan sebuah informasi mengenai data pengelompokan minat konsumen tertinggi dan terendah. Dari 45 produk yang diteliti, terdapat 4 produk yang merupakan anggota klaster 1 atau dapat diartikan sebagai produk frozen food yang memiliki minat konsumen paling tinggi, dan 42 produk yang masuk ke dalam klaster 2 yang dapat diartikan sebagai produk frozen food yang memiliki minat konsumen yang rendah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.